Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yellow Truck izin mempresentasikan hasil studi kasus perancangan enterprise arsitektur di Yellow Truck menggunakan TOGAF ADM 9.1. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Hifik Putra Atsmansyah dengan NIM 105-288 dan dua rekan teman saya Faris Naufal Putra dengan NIM 105-279 dan Aufar dengan NIM 105-295. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang terjadi dengan sangat pesat. Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya peranan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang merasakan dampak dari perkembangan teknologi adalah bidang kuliner dan UMKM di Yellow Truck. Yellow Truck ini berada di Bandung dengan alamat Jalan Patuha nomor 29 Gatot Subroto, Bandung. Permasalahan yang terjadi ialah dalam mengakomodasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang Yellow Truck masih mengalami kendala, di mana lingkungan IT belum mendukung akomodasi tersebut. Teknik pengumpulan data dalam pengembangan sistem informasi program bisnis ini sederhana seperti Microsoft Office, Microsoft Excel, WhatsApp, dan email. Dapat dikatakan bahwa pemahaman peran dari bidang SI atau TI pada perusahaan masih kurang. Saat ini, Yellow Truck dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanan after sales service dalam segi kecepatan pelayanan, informasi yang jelas, dan untuk memuaskan customer. Untuk mengatasi permasalahan di atas, sudah seharusnya memiliki sistem informasi dan teknik informatika yang cepat, efisien, dan terkoneksi dalam satu jaringan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Yellow Truck, perlu adanya perancangan enterprise arsitektur perusahaan demi menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi TI atau SI, dan diperlukan perencanaan yang matang guna merencanakan dan mengelola TI dan atau SI. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya dukungan IT dalam mengakomodasi pelaksanaan proses bisnis di Yellow Truck. Selanjutnya yang kedua, belum adanya rancangan arsitektur enterprise yang akan dipakai Yellow Truck sebagai panduan dalam mendukung fungsi bisnis itu. Lalu ada tahapan kerangka kerja dimulai dari studi literatur hingga menghasilkan blueprint. Urutan pelaksanaan kerangka kerja dapat dilihat di samping ini. Yang dimulai dari studi pustaka, lalu fase preliminary, fase arsitektur, vision, fase bisnis arsitektur, fase informasi sistem arsitektur, fase teknologi arsitektur, requirement management, hasil dan blueprint, kesimpulan, lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aufar. Baik, pada fase preliminary, tahap pertama ialah perencanaan enterprise arsitektur. Ini adalah fase preliminary yang dilakukan pada fase ini adalah menentukan batasan dan juga menjabarkan prinsip-prinsip enterprise arsitektur yang diinginkan oleh Yellow Truck. Berikut adalah gambarannya. Di sini ya, pada bagian stakeholdernya terdiri dari direktur utama, manajer administrasi, barista, lalu kasir, admin gudang, manajer pengelolaan, pelayan, dan customer. Lalu drivernya ini untuk layanan kepuasan usulan pelanggan dan kepuasan customer. Baik, selanjutnya visi arsitektur. Berikut adalah gambaran dari rancangan visi arsitekturnya. Berikut value chain visi arsitektur coffee shop Yellow Truck. Pada aktivitas dukungan terdiri dari admin dan manajemen. Yang kedua, coffee shop yang membangun teknologi. Yang ketiga, pengelolaan data. Yang keempat, layanan IT dan operasional. Lalu untuk kegiatan utamanya pada bagian logistik inbound, yaitu membeli bahan baku. Untuk operasinya yaitu penyajian kopi dan minuman lain. Untuk logistik outbound-nya, pengiriman pesanan terhadap konsumen online dan offline. Marketing and sales yaitu ada pemasaran melalui media sosial dan konten online. Dan untuk servisnya yaitu pelayanan take away atau pengiriman.
dan kebersihan dan keteraturan. Selanjutnya, arsitektur bisnis. Berikut adalah gambar dari rancangan arsitektur bisnisnya. Pada layanan kepuasan usulan pelanggan itu terdiri dari layanan kepuasan pelanggan, layanan pemesanan pelanggan, dan layanan servis. Pada layanan kepuasan pelanggan ini terdiri dari layanan usulan pelanggan dengan respon cepat, pengetahuan tentang rekomendasi kopi yang tidak dipungut biaya, pelayanan mendatangi tempat customer, memberikan pengetahuan tentang rekomendasi kopi, dan hasil reporting keputusan pelanggan. Untuk layanan pemesanan pelanggannya, yang disajikan adalah pemesanan yang cepat diproses dan pemberian diskon untuk member coffee shop Yellow Truck. Untuk layanan servisnya, yaitu ada pelayanan takeaway, pemberian diskon member, memberitahukan rekomendasi kopi setiap pembeli, dan pelayanan cepat yang akurat. Selanjutnya ada bisnis service. Berikut ini adalah gambar dari rancangan bisnis service-nya, yaitu direktur bertugas untuk memantau semua pekerjaan, lalu bertanggung jawab atas perusahaan, lalu mencapai tujuan dan target perusahaan, dan memberikan pengetahuan tentang kopi. Lalu manajer administrasinya itu bertugas untuk pendataan penjualan, pendataan pembayaran, dan pendataan pengiriman. Lalu baristanya bertugas untuk melayani menu yang disajikan. Lalu ada admin gudang, lalu yang bertugas untuk melakukan pendataan barang. Lalu manajer pengelolaan bertugas untuk mengatasi kepuasan customer. Lalu pelayannya bertugas untuk memberi pengetahuan tentang kopi dan mengatasi kepuasan customer. Oke, baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Faris Naufal. Untuk rekan, silahkan dimulai. Struktur data. Berikut adalah gambar dari rancangan ekspektasi data. Ini ada data customer, data pegawai, data pemesanan, data barang, data jenis barang, data kepuasan pelanggan, data pembayaran, data surat izin, data invoice, data pengiriman, data pengetahuan tentang kopi, data penataan keuangan, data pengiriman barang, data kepuasan customer. Ya. Ini ada relasi entitas, data, dan bisnis. Berikut adalah gambar dari rancangan relasi entitas dan bisnis. Ini ada data customer, data pemesanan, data barang, data jenis barang, data kepuasan pelanggan, data pengetahuan tentang kopi, data penataan keuangan. Dan bisnisnya ada customer, pemesanan, barang, stok barang, kepuasan pelanggan, pengetahuan tentang kopi, penataan keuangan, data, pegawai, pembayaran, pengiriman, penerimaan, surat jalan, dan invoice. Dan ada forum juga, di sini ada forum pemesanan, ada forum pelayanan, ada laporan pelayanan juga. Uh, Arsitektur aplikasi. Berikut adalah gambar dari rancangan arsitektur. Teknologinya Track adalah sistem registrasi, pemesanan, pembayaran, pengiriman, kepuasan pelanggan, pelayanan, pengetahuan tentang kopi, keuangan, dan DPS. Ini ada customer 3, Yellow Truck nyambung dengan kelas. Outputnya ada file server, database server, dan seeding. Kelas. Berdasarkan
hasil pembuatan penelitian yang dibuat penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang terjadi di Outlook pada saat ini, bisnis layanan menggunakan bantuan beberapa aplikasi seperti via email atau WhatsApp. Outlook belum terdapat SI atau TI yang mengakibatkan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesulitan dalam menjalankan proses bisnis dan mengolah data atau dokumen. Keadaan kesulitan di Outlook yaitu terdapat adanya SI atau TI yang membantu dan mempermudah pada proses bisnis layanan membuat sebuah proses perusahaan yang selaras dengan strategi bisnis, data, aplikasi, maupun teknologinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penulisan. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.